Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bab selanjutnya dari mata kuliah teori organisasi, yaitu tentang mendominasi pembelajaran organisasi. Perkenalkan, nama saya Natasha Andriani dengan NIM E2A022262, Prodi Manajemen kelas A5 semester 4 dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang. Pokok materi yang akan kita bahas pada bab ini, pertama tentang konsep mendominasi pembelajaran organisasi, dilanjutkan dengan pentingnya organisasi sebagai proses pembelajaran, lalu ada faktor-faktor yang memengaruhi organisasi pembelajaran, dan diakhiri dengan proses pembelajaran organisasi, dan kita tutup dengan penyampaian kesimpulan. Subtema pertama adalah tentang konsep mendominasi pembelajaran organisasi. Pembelajaran organisasi adalah proses di mana suatu organisasi meningkatkan kemampuannya untuk mencapai tujuannya melalui pengetahuan, pemahaman, dan wawasan yang diperoleh dari pengalaman. Dalam lingkungan bisnis yang semakin dinamis dan kompleks, kemampuan belajar secara efektif dan cepat menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan dan kelangsungan hidup suatu organisasi. Organisasi yang mampu mengelola pembelajaran akan lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan, lebih inovatif, dan lebih siap menghadapi tantangan baru. Mengelola pembelajaran organisasi tidak hanya tentang pengembangan individu, tapi juga tentang menciptakan sistem dan budaya yang mendukung pembelajaran kolektif. Ini mencakup berbagai elemen seperti manajemen pembelajaran, struktur organisasi yang fleksibel, serta sistem dan teknologi pendukung pengetahuan dan informasi. Selain itu, penting untuk mengembangkan budaya organisasi yang mendorong eksperimen, menerima kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran, dan secara proaktif mencari peluang untuk perbaikan. Lalu subtema yang kedua tentang pentingnya organisasi sebagai proses pembelajaran. Pembelajaran organisasi mencakup berbagai aktivitas seperti pelatihan karyawan, berbagi pengetahuan, dan evaluasi kinerja. Hal ini penting karena memungkinkan organisasi untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan organisasi untuk menghadapi tantangan baru dan memanfaatkan peluang. Proses pembelajaran berkelanjutan dalam organisasi juga meningkatkan efisiensi operasi. Dengan menerapkan sistem pembelajaran yang efektif, organisasi dapat mengidentifikasikan area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan solusi yang lebih baik terhadap masalah yang ada. Budaya belajar yang kuat dalam suatu organisasi memengaruhi kemampuan organisasi untuk berinovasi dan beradaptasi. Organisasi yang mendukung budaya belajar mendorong karyawan untuk mencari ide-ide baru, berbagi informasi dan kolaborasi. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas dan inovasi, yang sangat penting dalam menghadapi perubahan pasar dan teknologi. Manajemen pengetahuan adalah aspek lain dari pentingnya pembelajaran dalam organisasi. Organisasi yang mengelola informasi secara efektif dapat mengumpulkan, menyimpan, dan berbagi informasi yang berguna untuk meningkatkan keputusan praktis. Sistem manajemen informasi yang baik memungkinkan organisasi menggunakan pengalaman dan pengetahuan yang ada untuk meningkatkan kinerja dan inovasi. Lalu sub materi yang ketiga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi pembelajaran. Faktor pertama tentang kepemimpinan merupakan faktor penting dalam membangun organisasi pembelajaran. Manajer yang efektif tahu bagaimana menginspirasi, memotivasi, dan mendukung karyawan dalam proses pembelajaran. Lalu kedua, ada faktor struktur organisasi yang mempengaruhi bagaimana pengetahuan dan informasi bergerak dalam organisasi. Struktur yang fleksibel dan tidak terlalu hierarkis memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar dan mendorong kolaborasi antar departemen. Lalu ada sistem teknologi informasi yang canggih, memungkinkan sistem teknologi yang baik seperti sistem manajemen informasi dan platform kolaborasi, memfasilitasi akses terhadap informasi dan meningkatkan kemampuan karyawan untuk belajar dari pengalaman. Lalu ada faktor organisasi yang menyediakan sumber daya yang memadai untuk pelatihan karyawan, seperti waktu, anggaran, dan ketersediaan materi pelatihan yang sesuai, memungkinkan besar akan berhasil dalam menerapkan pembelajaran berkelanjutan. Materi keempat tentang proses pembelajaran organisasi.
Proses pembuatan organisasi adalah mekanisme sistematis yang memungkinkan suatu organisasi mengumpulkan, menyimpan, dan menerapkan pengetahuan baru untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Proses ini mencakup mulai dari mengidentifikasikan kebutuhan pembelajaran hingga menerapkan pengetahuan dalam praktik-praktik sehari-hari. Lalu yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran adalah langkah pertama dalam proses ini. Organisasi harus menilai bidang-bidang yang memerlukan perbaikan atau pengetahuan baru untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran spesifik. Lalu ada mengembangkan dan menyampaikan materi pembelajaran. Hal ini memerlukan penciptaan program pelatihan dan pengembangan yang memenuhi kebutuhan kreatifikasi. Materi pembelajaran dapat berupa kursus, lokakarya, atau pelatihan yang dirancang untuk membahas keterampilan atau pengetahuan. Implementasi pembelajaran merupakan fase penerapan pengetahuan baru di lingkungan kerja. Realisasi tersebut dapat berupa penerapan teknik baru, perubahan metode kerja, atau penerapan alat dan teknologi baru. Proses implementasinya memerlukan dukungan manajemen dan kerja sama antar departemen untuk implementasi perubahan yang efektif. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah mengontrol pembelajaran organisasi mengacu pada kemampuan organisasi untuk secara efektif memperoleh, menerapkan, dan menyebarkan pengetahuan dan keterampilan yang mendukung pertumbuhan dan adaptasi. Proses ini melibatkan pengembangan budaya yang mendukung pembelajaran berkelanjutan, di mana karyawan terus-menerus didorong untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui pelatihan, pengambilan praktis, dan berbagi pengetahuan. Organisasi yang sadar pembelajaran mengintegrasikan praktik pembelajaran dengan strategi dan operasi sehari-hari, menggunakan teknologi untuk memfasilitasi akses terhadap informasi, dan menciptakan sistem umpan balik yang konsisten. Dengan melakukan hal ini, mereka tidak hanya mampu beradaptasi terhadap perubahan pasar dan teknologi, namun juga mendorong inovasi dan efisiensi. Keberhasilan dalam pembelajaran organisasi yang dominan membantu menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing di pasar. Baik, sekian presentasi saya pada bab ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, hmm, hmm.